Berbeda dengan para Shinigami yang dibawa ke Ryokyu bersama Divisi Zero untuk disembuhkan, Kenpachi masih berada di Seireite. Lalu bagaimana nasib Kenpachi yang juga mengalami luka yang parah setelah kekalahannya dalam bertarung dengan Lloyd Royd? Berikut akan kami bahas nasib Kenpachi secara lengkap. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Zaraki Kenpachi yang mengalami luka berat yang hampir sama dengan Byakuya tidak dibawa ke tempat Divisi Zero, Kirinji Tenjiro. Hal ini dikarenakan perbedaan luka yang cukup signifikan, di mana Byakuya benar-benar dalam kondisi sekarat, bahkan kehilangan banyak darah. Sedangkan Kenpachi sendiri memang di setiap pertarungan mengalami luka yang berat, seperti ketika melawan Noitora maupun Yami dari Espada, atau ketika melawan Tosen, di mana Kenpachi sengaja terkena tusukan Tosen. Bahkan ketika melawan Ichigo dahulu, bisa dibilang di situ Kenpachi mengalami luka yang berat karena tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Nah, di sini Kenpachi yang masih berada di Seireite tentu mendapatkan perawatan dari divisi keempat, divisi penyembuhan. Terutama di situ ada Unohana Yachiru yang teknik penyembuhannya juga dilatih langsung oleh Divisi Zero, Kirinji Tenjiro. Jadi Kenpachi tidak perlu ikut bersama Divisi Zero ke Ryokyu. Lalu bagaimana selanjutnya nasib Kenpachi? Apakah Kenpachi bisa tetap ikut bertempur melawan para Quincy selanjutnya? Nah, untuk pembahasan ini akan ada beberapa spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka spoiler, diharapkan untuk tidak melanjutkan menonton. Untuk nasib Kenpachi selanjutnya, Kenpachi setelah dinyatakan sembuh akan dilatih langsung oleh Unohana Yachiru agar menjadi lebih kuat. Dalam anime Bleach, kita telah diperlihatkan bahwa Unohana Yachiru merupakan anggota Gote generasi pertama yang terkenal kejam dan mengerikan. Dan tidak hanya itu, alasan Unohana dan Kenpachi berlatih bersama adalah karena masa lalu Kenpachi. Diketahui, sewaktu kecil Kenpachi merupakan anak yang suka bertarung di distrik 80 Rukongai, distrik terburuk dan tanpa aturan. Nah, disitulah Kenpachi tinggal. Namun pada saat itu, Kenpachi Zaraki adalah anak yang tak memiliki nama. Dalam komiknya, dia terlihat berada di atas tumpukan mayat Shinigami dan mengambil Asauchi atau Zanpakuto yang belum memiliki nama menjadi miliknya dari Shinigami yang telah mati. Nah, pada saat Kenpachi masih kecil inilah dia bertemu dengan Unohana. Pada saat itu, Unohana masih terkenal kekejamannya dan masih dalam divisi petarung. Namun Zaraki cukup kuat untuk bertarung melawan Unohana. Walaupun Zaraki akhirnya kalah, dari sinilah Unohana memberikan nama Kenpachi kepada Zaraki. Untuk nama Zaraki sendiri adalah nama dari distrik 80 yang ditinggali. Dia sering menyebut dirinya sebagai Kenpachi dari Zaraki. Dari situ Kenpachi memulai perjalanannya yang kemudian menjadi salah satu anggota Gote Jusantai. Di mana setelah dewasa, Kenpachi bertemu dengan Kusajishi Yachiru, anak kecil yang kemudian menjadi letnan divisi 11. Untuk nama Yachiru yang dipakai oleh Kusajishi adalah nama dari Unohana Yachiru. Karena setelah bertarung dengan Unohana, Kenpachi selalu mengagumi Unohana. Itulah bagaimana Kenpachi memberi nama Kusajishi Yachiru. Selanjutnya, kembali ke latihan Kenpachi dan Unohana. Dalam pelatihan ini, untuk pertama kalinya Kenpachi akhirnya bisa mendengar suara dari Zanpakutonya yang bernama Nozarashi. Dan setelah berlatih dengan Unohana, Kenpachi juga akhirnya bisa menggunakan Shikai dan Bankai miliknya. Kenpachi benar-benar siap untuk bertarung melawan para Quincy dan bisa dibilang menjadi salah satu Shinigami terkuat dari ke-13 divisi Gote. Nah, itulah bagaimana nasib Kenpachi setelah kekalahannya dalam pertarungan melawan Lloyd Royd. Bagaimana menurut kalian? Seberapa kuat Kenpachi setelah dilatih oleh Unohana Yachiru? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.